Ya, selamat datang di sesi yang keempat pada hari ini. Sesi ini akan membahas bagian dari hak kesulungan yang namanya warisan. Warisan. Jadi nanti selebihnya kalau saudara memang tertarik, kita akan membahas manajemennya, managingnya bagaimana sampai kepada nitty-gritty-nya. Kita bisa lakukan pengajaran secara khusus lewat Zoom, lewat apa aja. Kita akan kerjakan itu di tahun ini. Berharap kita semua akan diperlengkapi untuk hal tersebut. Nah, kita sudah bahas dari kemarin bahwa membahas hak kesulungan membahas dua hal yang penting. Yang pertama tanggung jawab, which semua itu kita sudah selesaikan selama 3 sesi yang pertama tadi. Dan sekarang di sesi yang keempat, kelima dan keenam sampai besok kita akan membahas tentang warisan. Apa itu warisan? Di Alkitab ada 2 ide tentang warisan yang kita perlu tahu, yang diterjemahkan warisan. Oke, yang pertama adalah sesuatu yang dipindahkan oleh pendahulu kita kepada kita di generasi ini. Sesuatu yang mereka tinggalkan kepada kita. Itu disebut dengan istilah inheritance. Itu berarti kita menyebutnya sebagai warisan yang kita terima. Saya tidak bisa bohong, 80% saya adalah ayah dan ibu saya. Sudah pasti. Didikan mereka, masukan mereka waktu saya masih kecil, itu mempengaruhi dong kehidupan saya. Salah kalau saya bilang gak ada semua itu, enggak lah. Mereka telah memberikan sumbangsi yang luar biasa sehingga kemudian saya ada sebagaimana saya ada. Ya, tentu ada banyak yang Tuhan kerjakan lebih daripada apa yang mereka pikirkan, tapi mereka telah memberikan warisan dalam kehidupan saya. Itu saya sebut sebagai inheritance. Sesuatu yang kita terima dari pendahulu kita. Setuju ya? Itu bisa bersifat sesuatu yang sifatnya spiritual, bisa bersifat budaya, bisa bersifat mental things ke kita, tapi juga bisa bersifat material, bisa berupa rumah, bisa berupa apa aja, mobil, account bank atau apa aja. What we receive from previous generation. Tapi ada kata warisan yang kedua yang tidak kalah pentingnya. Dan biasanya anak sulung akan bermain in between of this. Dia akan bergerak di antara keduanya. Itu kita sebut sebagai warisan yang kita pindahkan kepada generasi setelah kita. Sebab Alkitab berkata orang baik meninggalkan warisan pada anak cucunya. Itu berarti kita menyebut sebagai warisan yang kita pindahkan kepada generasi berikut. Berarti kita yang memberi warisan. Itu dalam bahasa Inggrisnya bukan disebut inheritance lagi, tapi disebut sebagai legacy. Bilang dulu legacy. Legacy ini adalah hal-hal yang kita pindahkan kepada generasi berikutnya. Saya berharap legacy saya akan tinggal pada Jonathan dan William. Saya berharap generasi saya legacy saya akan tinggal pada Garam generasi yang akan datang. Saya berharap legacy saya akan tinggal pada Garam Jakarta, Garam Manado, Garam Makassar, ada beberapa garam yang ada di Indonesia. Ya, itu kemudian kita meninggalkan legacy pada mereka. Saya berharap begitu. Tapi prinsip utamanya legacy adalah what we give away. Sedangkan inheritance what we receive. See the difference? Yang satu kita terima, yang satu apa yang kita beri. Dan di sepanjang generasi, ini dia ini, anak sulung akan mempertimbangkan, mereka akan mempertahankan generasi ayah mereka untuk dibawa sustain pada generasi yang berikutnya. Dan memang kita harus pahami prinsip ini. Gue sudah berkata ini, masih muda kok sudah pikir warisan. Nah gitu. Kalau ada hal yang baik yang kalian sudah kerjakan dari muda, dan itu bisa pindah kepada
anak-anak saudara. Bukankah itu hal yang luar biasa indah? Ya, kamu bisa menjadi contoh dari muda kamu mengerjakannya, ya toh? Saya yakin istri saya juga memulai pelayanan muda. Istri saya memulai pelayanan juga usia 16-17 tahun dia memulai pelayanan. Ya, saya juga memulai pelayanan usia yang sama. Jadi kalau anak-anak kami memulai waktu mereka masih sangat muda, it's been with us. It's our legacy to them. Mereka telah melihat, mendengar dari kehidupan kami, itu telah tergambar di kepala mereka. Kalau enggak, kami enggak, tapi it's there. The model is there. Ada di situ tanpa sadar. Sebab kalau kita meninggalkan warisan yang sifatnya legacy, kadang-kadang tanpa perkataan kita meninggalkannya kepada orang yang ada di bawah kita. Baik, saya percaya bahwa apa yang tadi disampaikan ya tentang warisan itu kita perlu kita terima ya, inheritance dan legacy kita bisa terima, lalu kita salurkan apa yang kita warisi dan warisan buat anak-anak dan cucu kita. 2 Timotius 1 kita lihat firman Tuhan ini ayat yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya percaya warisan itu perlu sekali dalam kehidupan kita, yang saya sebut dengan warisan iman. Coba kita bilang warisan iman. Warisan yang diberikan mungkin harta benda, semuanya ya, dari orang tua ke anaknya, itu warisan yang tidak tinggal kekal untuk selama-lamanya. Karena yang kita sebut dengan warisan banyak hal yang terjadi. Ada orang karena warisan keluarga pecah, ya enggak, rebutan harta, papa mamanya meninggal, anaknya udah kacau ya. Bahkan sebelum papa mamanya meninggal sudah dibilang warisan saya apa. Wah, itu sangat menyedihkan sekali. Banyak saya dengar hal itu, saya percaya saudara pun. Dan warisan ini adalah hal yang sangat sensitif sekali kalau kita talking about warisan. Tapi kita belajar bersama-sama warisan yang luar biasa yang perlu untuk kita empatasikan dalam kehidupan kita atau kita terima adalah warisan ini, yaitu kita sebut dengan warisan iman. Dan ini terjadi, saudara bisa melihat bagaimana Abraham, ya, Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara bisa melihat itu. Lalu keturunan Yakub, Yusuf dan seterusnya. Ada warisan-warisan iman yang terjadi dari keturunan-keturunan ini. Kalau kita lihat kehidupan sekarang, ya, siapa? Saudara kenal dengan penginjil yang terkenal namanya Billy Graham, ya enggak? Orang tuanya Billy Graham adalah bukan orang tua yang biasa-biasa. Mereka adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Punya anak Billy Graham, anaknya lagi adalah Franklin. Dan ini adalah punya warisan iman yang diberikan. 2 Timotius pasal yang pertama, kita bisa melihat ada seorang anak muda. Seorang anak muda ini, dia menerima warisan dari neneknya yang namanya Louis dan mamanya yang namanya Eunike. Paulus adalah orang tua rohani daripada Timotius, di mana Paulus mempercayakan kepada Timotius jemaat yang ada di Efesus untuk diteruskan pelayanan oleh Timotius. Lalu Paulus bilang begini kepada Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Perlu punya iman, bukan iman yang biasa-biasa, iman yang tulus ikhlas di sini, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam apa? Nenekmu Louis, ibumu Eunike, yang aku yakin juga hidup dalam dirimu. Saya ulang untuk hal ini karena apa, saudaraku? Bahwa iman, warisan iman itu hidup dalam diri kita. Amen. Ada di dalam kita. Kita rasa itu. Seperti tadi Bang Jo bilang, 80% itu warisan dari orang tuanya. Itu nggak bisa diganggu gugat, saudara. Saya juga kadang-kadang lihat, loh, ada warisan juga dari mama saya, ada warisan dari papa saya tentang keadaan saya.
Lalu tentunya mereka juga warisan dari kedua orang tua mereka. Tapi dikatakan di sini iman, warisan iman itu perlu sekali. Itu hidup. Dan saya mau katakan, kalau saudara bisa melihat, oh iya ya papa saya takut Tuhan ya, oh iya nenek saya juga begitu ya. Kalau saya bisa melihat di sini, contohnya ada Ibu Lili di sini, saya tahu anaknya, cucunya. Ada Ibu Liani di sini, Pak Albert, Ibu Boni, anak-anaknya takut Tuhan. Name it, ya. Saya kenal juga Florence nama di sini, papanya cinta Tuhan. Saya tahu orang tuanya, tapi nanti anak-anaknya, ya. Ada warisan itu, dan saya mau bilang begini, itu hidup di dalam diri kita. So, ini adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita. Hargai itu, karena ini dikatakan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh mengenai kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat yang terakhir, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ayat-ayat selanjutnya banyak hal yang diimpartasikan. Ibu bapak, adik-adikku, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita menerima warisan iman ini. Dan kita menerima itu, kita mau impartasikan juga warisan iman dalam kehidupan kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saya melihat dari orang tua saya, ya, orang tua saya mereka berdua cinta Tuhan. Mereka bukan pendeta, mereka tidak menggembalakan jemaat, mereka punya usaha. Tapi saya bisa melihat ada roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saya ingat waktu saya masih kecil, ya, mama saya itu suka doa, suka berdoa. Jam 5 pagi kita udah dibangunin. Dia udah bangun dari jam 3 pagi, bangun berdoa. Saya merasa bahwa doa itu suatu keterpaksaan buat saya. Si enak-enak tidur dibangunin. Tapi nggak tahu, saya mungkin waktu itu, ya, karena saya harus bangun, saya punya prinsip, saya harus taat sama orang tua saya. Itu bukan karena keharusan, tapi saya nggak tahu, dalam itu saya menghormati orang tua saya. Saya bangun, kita berdoa bersama-sama. Walaupun berdoa, dia berdoa panjang sekali. Mumpung dia berdoa panjang, saya tidur lagi. Dia amin, saya bangun. Itu terus. Sampai saya ingat waktu saya terima Tuhan, umur saya 16 tahun, terima Yesus. Saya rasa doa itu bukan terpaksa lagi, tapi itu merupakan suatu apa? Suatu kenikmatan yang Tuhan berikan. Sampai sekarang ini, saya masih tumpangkan tangan atas Jesse, tumpangkan tangan atas BJ. Mereka udah gede-gede 20-an tahun lebih, 23, 25, will be this year. Saya masih ke kamar mereka, tumpang tangan buat mereka, doakan mereka. Karena saya rasa gini, bahwa mungkin mereka lihat, mungkin mereka rasa bahwa, oh, biasa mama mau untuk begini supaya Tuhan berkati dan lain sebagainya. Tapi enggak tahu, itu ada dalam saya, dan itu yang mereka lihat. Sampai yang membuat saya terharu. Waktu ulang tahun saya, saya dapat WhatsApp, mereka nggak bikin video, nggak. Sampai Bang Jo bicara sama orang-orang yang ada di Rock Makassar. Saya dapat WhatsApp dan mereka bilang gini, itu Jesse bilang, Mama, I thank God for you every day. Saya mau nanya saudara, I thank God for you every day. Dan saya pikir gini, wow, saya bersyukur. Saya nggak bilang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi ya, saya tahu apa yang mereka lihat. Saya juga banyak kelemahan. Saya kemarin berdoa buat BJ. Saya bilang, Tuhan, saya berdoa buat BJ, Tuhan berkati BJ. Walaupun saya
Saya nggak sempurna untuk bisa mengajarkan kepada dia hal-hal yang baik. Banyak kekurangan saya, banyak kelemahan saya untuk bisa impartasikan kehidupan buat dia. Tapi Tuhan, I would like to bless him Lord, in Jesus name. Bukan bilang kita sempurna, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan, tapi kita mau seperti yang firman Tuhan tadi yang dikatakan sama saya, bahwa apa yang Yesus, teladan daripada Yesus yang ada pada kita, dengan semua kekurangan dan kelebihan kita bisa bagikan itu buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat anak kita, buat cucu-cucu kita. Dan iman yang tulus ikhlas itu artinya apa? Iman yang tulus ikhlas, saya percaya bahwa iman yang tulus ikhlas adalah iman yang kita kuat dalam menghadapi ujian apapun dalam hidup kita. Amin. Kuat menghadapi ujian apapun, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi masalah-masalah. Ada orang yang lari dari masalah. Saudaraku, jangan lari dari masalah. Tetap hadapi proses apapun yang kita hadapi, kita miliki di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, saya rasa saya setuju dengan teman-teman saya yang kemarin kita ngomong-ngomong di Bali, hamba-hamba Tuhan. Saya sempat sharing sama ibu-ibu bahwa banyak orang sekarang imannya nggak terlalu kuat. Kita perlu pelajaran dasar lagi. Banyak orang lari dari masalah, dari persoalan. Buktinya di Amerika orang banyak undur dari Tuhan. Gimana kalau Indonesia dan Australia, saudara? Saudara hidup di negeri barat, saudara, nggak main-main. Dan apa yang tadi Sam bilang buat kita. Tapi saya mau bilang gini, orang kayaknya imannya kerdil nih sekarang. Nggak tahu, saudara. Kerdil. Ada sedikit tantangan, pergi. Ada sedikit masalah, pergi. Ya, ogah sama Tuhan. Ogah, udahlah. Masa Tuhan-Tuhanan, banyak doa-doaan dan lain sebagainya. Dan juga dengar YouTube, gue dengar khotbah. Cari khotbah yang kita suka, cari khotbah yang enak dengar oleh telinga kita, cari khotbah berkat, cari khotbah yang bisa memuaskan kita, yang berikan jawaban buat kita. Akhirnya apa? Dapat tantangan, orang mundur dari Tuhan, imannya kerdil, saudara. Saya ngomong dengan satu hamba Tuhan, ngomong lama. Kain, maaf, sekarang saya khotbahnya khotbah dari dasar, dia bilang itu. Bahkan bukan jemaat, hamba-hamba Tuhan banyak jatuh satu persatu, nggak kuat hadapi apa? Harta. Nggak kuat hadapi apa? Tahta. Penghormatan dari manusia. Cari reviews banyak dan sebagainya. Cari ini, cari ono. Dan saya mau bilang begini, kita perlu punya iman yang teruji dengan apapun. Karena Tuhan sudah berikan warisan buat kita. Dan orang yang ada di atas kita impartasikan itu. Sebut orang tua kita, sebut pemimpin rohani kita. Untuk impartasikan pesan iman. Be strong. Kuat dalam segala apapun yang sedang kita hadapi sekarang ini. Sampai waktu ada satu anak tanya saya ingat sekali, saya nggak pernah lupa, saya bagi ini waktu ibadah kebangkitan Yesus. Saya ingat apa yang saya bagi. Waktu saya layani camp anak-anak atmosfer sama Kika, kami pergi. Tanya saya, Kak, pernah nggak rasa mundur dari Tuhan dalam melayani Tuhan? Pernah nggak rasanya, oh nggak, sudah dengan tantangan ini. Dia sebut apa itu, Kika? Mandek, mentok. Pernah nggak pernah nggak mentok itu bahasa Surabaya ya? Saya kan apa artinya mentok ya orang biasa. Kalau saya jawab, saya bilang nggak tahu kenapa ya. Kok kayaknya karena mungkin tantangan ada, masalah ada, pastilah. Siapa yang nggak punya masalah, pasti. Tapi untuk bilang lari dari Tuhan, nggak mau pelayanan, ini daerahnya daerah kayak begini, enggak lah, enggak, saudara. Enggak ada kayak gitu, saudara. Bahkan terlalu banyak challenging. Wow, kita bisa melihat ada anugerah Tuhan di situ. Amen. Ada kasih karunia Tuhan di situ. And I'm excited to do that. Enggak pilih-pilih, oh ini daerah basah, daerah kering. Ada orang bilang, pelayanan ada daerah kering, daerah makmur, daerah ini. Enggak ada itu di dalam kamus kami. Pelayanan jiwa-jiwa, orang bertobat terima Yesus saja, aduh, saudara. Saya kayaknya udah nggak bisa makan saking sukacitanya. Ada orang pakai jilbab, saudara, katakan Yesus masuk dalam hati saya. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih Tuhan, tantangan ada kesini, tapi ini orang terima Tuhan. Itu, wow, itu hal seperti yang bisa membuat saya bersukacita.
luar biasa. Saya yakin mungkin tantangan saudara dan saya tentunya berbeda dalam ladang pelayanan, dalam ladang pekerjaan saudara masing-masing. Tapi do not give up. Be strong in the Lord, dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan. Saya akhir-akhir ini agak enggan lihat airport. Mau pergi ke airport kadang-kadang, haleluya, bayangkan di pesawat 7 jam. Kalau kemarin kita pergi ke Israel, ke Istanbul itu 12 jam. Dan kita bukan di business class, di economy class. Haleluya. Walaupun di ekonomi tapi hati bersuka cita. Perjalanan yang panjang seperti pendek karena siapa yang ada di samping saya. Masuk aja nggak apa-apa. Walaupun sudah telat, it's okay. Mereka sedang mempersiapkan game kayaknya, jadi mereka telat. Inilah laskar Kristus. Kita kan ini garam camp kan, jadi kita camp ini, kita family. Lain tadi kalau ada yang nari-nari di depan, kita enjoy. Ini setahun sekali saudara, so kita bisa nih. Tempat duduk di sini, di situ, datang duduk aja. Nah, karena ada seseorang di samping saya, haleluya. Amin. Dan kemarin dari Sydney kan saya harus balik sebenarnya kemarin, tapi harus pulang ke Jakarta. Saya harus isi di Jakarta. Saudara, saya nggak ngomong sebenarnya sama Bang Jo. Saya nggak ngomong, baru saya ngomong sekarang. Saya sebenarnya waktu itu milih gini, aduh, bisa nggak ya saya pulang ke Melbourne aja, nggak pergi berangkat ke Jakarta. Itu dalam hati saya, tapi saya diem. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau yang utus saya pergi ke Jakarta. Engkau yang kirim saya, Tuhan. Dan saudara, saya bisa melihat, wow, waktu kita melangkah ya, walaupun tantangan ada, saya bisa melihat jiwa-jiwa yang dilawat Tuhan dalam pelayanan, dalam melayani di beberapa gereja, di beberapa tempat, orang-orang yang datang sama Tuhan. Itu seperti itu adalah hiburan dari Tuhan. Ada orang menerima baptisan dan sebagainya. Hari tenggat sampai kembali. Kalau kita bisa kuat seperti ini, bukan kekuatan kita, anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak tahu kalau kadang-kadang saya di atas pesawat saya menangis juga dan ke atas Tuhan. Tapi itu hanya sebentar, karena saya tahu bahwa kalau Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, bukan kita lagi, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Sebab itu adik-adikku, kita semua, mari kita kuat. Kita memiliki iman. Apa sih iman itu? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang kokoh, kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang lebih apapun dengan ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kalau kita lihat di Alkitab banyak hal. Saudara bisa lihat contohnya siapa? Abraham. Abraham diuji sedemikian rupa. Waktu Tuhan datang baru bilang gini, berikan anakmu yang tunggal satu-satunya. Abraham nggak pikir-pikir loh. Alkitab bilang ini, keesokan harinya berangkatlah dia dengan bujangnya dan dengan anaknya Ishak. Waktu sudah sampai di tempat tujuan 3 hari mereka berjalan. Sudah ada semuanya. Lalu Ishak bertanya, di sini sudah ada pisau, sudah ada api, sudah ada semua. Mana anak domba yang harus dipersembahkan? Saudara, kalau seorang bapak sudah tahu tersayat-sayatnya hati saudara. Tapi jawaban Abraham adalah jawaban iman yang luar biasa. Jehovah Jireh, itu kata yang muncul di ayat ini. Tuhan yang menyediakannya bagi kita anakku. Diambil pisau, sudah diambil pisau lalu akan dibunuh Ishak. Tiba-tiba suara Tuhan berbicara, karena aku melihat imanmu, karena engkau takut akan aku, dan engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal kepada. Saya baca itu anak tunggal dibilang itu. Berarti Tuhan bilang bahwa anaknya adalah Ishak dan bukan Ismail. Waktu Tuhan berbicara kepadanya,
Waktu dia lihat ke belakang, ada anak domba jantan disediakan Tuhan. Dan itulah yang dipersembahkan oleh Abraham. Dia teruji sedemikian rupa sampai bisa berikan anaknya. Sehingga saudara, kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang yang beriman. Saudara, talking about Ishak, talking about Yakub, bukan Esau. Kemarin waktu Bang Jo sharing tentang Esau, wah, saya sangat terberkati. Sampai ada ibu yang bertanya tentang kasih karunia Tuhan. Jangan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Banyak hal, the grace of God, wah, melimpah buat kita, ya enggak? Tapi kita jangan take it for granted kasih karunia Tuhan itu. Sampai bisa jual hak kesulungan. Esau jual hak kesulungannya hanya sepiring mangkok kacang merah. Sampai tidak dibilang Allah Abraham, Ishak dan Esau, enggak loh. Tapi Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya. Bisa dia minta lagi, udah nggak bisa. Waktu Ishak itu harus memberkati anaknya. Dia nangis sedemikian rupa, aku anak sulungmu. Tidak anakku, kau sudah jual hak kesulungan. Sampai saya bilang, ada enggak belas kasihan ya? Bisa enggak ya? Dia bilang, iya kamu sudah bertobat, saya berikan kepada engkau, aku berkati engkau, tapi enggak. Karena aku sudah jual hak kesulungan, udah enggak ada lagi pada saat itu. Sehingga muncullah Yakub yang diberkati. Itu sampai membuat saya pikir gini, kita nggak bisa take it for granted ya. Semua yang Tuhan percayakan buat kita, anugerahnya Tuhan, kasih setianya Tuhan buat kita, jangan sia-siakan itu. Karena there is a time, ada waktunya. Apa yang terjadi? Kita bisa lihat anak-anaknya, anak cucunya. Dari Yakub sudah tahu, lahirlah yang namanya Yusuf di situ. Yusuf pun dengan iman yang diuji sedemikian rupa, dia nggak mau tidur dengan istrinya Potifar. Sampai dia ada dalam penjara, sampai dia ada di dalam sumur, sampai semuanya itu. Akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa yang ada di Mesir. Powerful. Inilah semua warisan-warisan yang diberikan Abraham sampai kepada keturunan. Nggak main-main itu. Itu ada satu yang luar biasa. Iman kita teruji tulus ikhlas. Iman yang teruji dengan apapun depan kita. Banyak orang sedikit karena duit, karena uang, karena harta, sebut semuanya. Akhirnya jual Yesus kan. Ya. Ada seorang kakak saya waktu sebelum meninggal, dia layani orang ini. Dia layani wanita ini, dia layani, dia bilang jangan kamu tinggalin Yesus. Sampai gak bisa buat apa-apa, akhirnya dia menikah. Dia menikah dengan orang yang tidak seiman. Dia tinggalkan Yesus. Wah, orang yang tidak seiman ini orang pejabat. Cewek ini cantik, terkenal, dikenal di Indonesia. Akhirnya karena menikah dengan seorang pejabat, tinggalin Yesus. Ada orang diuji imannya sedemikian karena apa? Karena hal-hal yang demikian nggak kuat, saudara. Lebih melihat hal-hal yang dapat dilihat dengan mata jasmani. Mari kita melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Amen. Tapi dengan mata iman kita. Dan itu adalah hal yang kekal. Itu adalah hal yang kekal untuk selama-lamanya. Penglihatan kita, ada itu ayat yang bilang penglihatan kita bukan penglihatan di mana itu ayat itu. Waktu saya ingat sekali waktu ada saya punya cucu, kakak saya punya anak, keponakan saya meninggal, itu ayat tiba-tiba datang, saya baca bahwa jika kemah tempat kediaman kita dibongkar, ya,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan hal ini, kalau tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan kemah yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia. Ayat itu, saudara. Dan saya percaya itu kita nggak lihat dengan apa? Pandangan mata jasmani kita. Ini ada ayatnya, saya lupa, tapi ayat yang seperti itu. Selama kita dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu melakukan tempat kediaman surga. Bukan ayat ini, ada ayat yang lain. Surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 1 Korintus 2 ayat 1, coba ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saya yakin ini kita lihat, kita belum lihat saudaraku, tapi dengan iman kita melihatnya. Dan saya percaya inilah yang Tuhan memberikan buat kita. Warisan apa? Warisan iman di dalam hidup ini. So be strong, kuat dalam Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Anak muda yang ada di sini, all of you not coming. Ada yang anak-anak muda di sini banyak yang hadir, karena saya tahu banyak yang datang. Dan kalian saja yang hadir di camp ini. So semua udah banyak datang ke tempat ini. Terus saya bertanya gini sama Tuhan, saya tanya, yang lain mana enggak? Ada yang nggak bisa datang. Dan kita yang datang di tempat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, saya yakin bukan maksudnya mereka nggak dipilih oleh Tuhan, enggak. Mereka juga mungkin mereka kerja, mereka nggak bisa datang. Tapi saudara yang duduk di tempat ini, saudara diberikan yang saya bilang, it's a privilege for us. Hak istimewa yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita bisa duduk dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya terberkati dengan apa yang saya dengar. Saya terberkati selama 3-4 sesi ini, saudara. Dan saya percaya bahwa itulah iman kita ditambahkan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Kita dikuatkan, kita dibangun, kita dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Oh, kalau saya sebagai gembala, saya ingin sekali, saya seperti mau telepon orang, ayo datang, come. Tapi no, mereka terbatas. Mereka ada tiba-tiba ada satu keluarga, ibu saya mau berangkat, tiba-tiba mobil saya rusak, nggak bisa jalan. Kalau saya orang sudah taruh kopernya, saudara, untuk mau pergi. Ada satu keluarga kopernya, sampai anaknya pulang sekolah nangis-nangis, saudara. Kenapa nggak bisa pergi? Tiba-tiba bapaknya sakit, nggak bisa datang. Wow, they plan to come but they can't. And I want to tell you right now, Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang membuat suatu banyak hal dalam kehidupan kita. He loves us so much. He want to make something. He want to do something more than what we think in our life. Dan saya yakin dan percaya, saudara, mari warisan iman yang kita dapatkan dari semua orang-orang yang mengimpartasikan kehidupan kita, mari kita kuat dalam Tuhan, dalam kasih setianya, dan dalam anugerah Tuhan yang besar. Saya sampai hari ini kita nggak tahu kan sampai kapan Tuhan panggil kita. No one knows. Mungkin 12 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 2 bulan lagi, mungkin 2 minggu lagi. No one knows. Mungkin 20 tahun lagi. Kita semua mau untuk hidup sehat, umur panjang, semua orang mau itu. But our life in God's hand. So use this time wisely. Gunakan waktu-waktu ini dengan baik. Pakai waktu ini dengan hikmat Tuhan. Udah, yang marah-marah udah nggak usah marah-marah lagi. Yang udah cari-cari pertengkaran udah nggak usah bertengkar lagi. Damai sejahtera turun dalam hidup kita. Amin. Sukacita turun dalam kehidupan kita. Nggak usah cari-cari kesalahan-kesalahan orang lagi. Capek loh saudara cari kesalahan orang. Nggak usah. Kita aja punya kesalahan juga banyak. Orang nggak lihat itu. Amin saudara. Lihat orang dengan apa? Pandangan Kristus. Saya lihat Sandy bahwa ada rencana Tuhan buat hidupnya. Bapaknya bilang sama saya, Sandy pergi ke camp ya, senang dia sama mamanya. Haleluya. Saya percaya ada rencana Tuhan buat dia. Lihat tuh, Winston. Winston, haleluya. Brian. Glory to God. So he speak English, but I believe you understand Indonesian. Amen.
Iya, jenis. Glory to God. Kalian tuh punya hal yang luar biasa. Benar-benar. Sampai kalau kita bisa camp 7 hari ya. 1 minggu saling tatap-tatapan aja. Kita makan bareng. Ini cuma setahun sekali. Saya bilang sama Pak Ucok tadi, Pak Ucok, besok udah pulang kita. Besok kita udah balik. Iya nggak? Cepet banget. Makan malam, pulang. Makan siang, selesai. Tapi ini yang tinggal. Semua firman Tuhan yang kita terima. Akan berbuah-buah dalam hidup kita. Saya juga paling suka cerita Chandra di sini. Dia tinggalkan restorannya loh datang ke sini. Haleluya. Masuk teenagers, masuk aja nggak apa-apa. Oh, udah teens. BJ buat teenager. Praise the Lord. Tuhan baik, amin saudara. Terima warisan iman dari Kristus. Kita akan terus menyala di dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara. Sampai keturunan ke-7, ke-8, sampai keturunan yang beribu-ribu. Mari kita bangkit berdiri. Let me pray for you.